Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Winda Puspita dari Prodi Akuntansi semester 1. Oke, kali ini kita bahas pernikahan ya. Apa sih itu pernikahan? Pernikahan adalah salah satu bentuk ikatan sosial yang sangat dianjurkan dalam agama. Bahkan ditegaskan dalam salah satu sabda Nabi sebagai sunnahnya yang tak boleh dibenci dan diabaikan. Hampir setiap pasangan laki-laki dan perempuan ingin sekali untuk mewujudkan suatu pernikahan yang dimana pernikahan bisa membuat kedua pasangan hidup bersama. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman dari BIR. Kita jawab ya. Apa saja syarat dan rukun pernikahan dalam Islam? Syarat pernikahan yang pertama untuk calon suami adalah bukan mahram calon istri ya, atas keinginan diri sendiri dan tidak dalam paksaan pihak manapun. Ini yang paling utama, orangnya jelas sesuai ajaran agama, tidak sedang dalam masa ihram haji. Yang kedua, untuk syarat calon istri, sebelum menikah, seorang calon suami harus memenuhi beberapa syarat berikut. Tidak memiliki suami lain, bukan mahram calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, atas keinginan diri sendiri, dan tidak dalam paksaan pihak manapun. Orangnya jelas sesuai ajaran agama, dan tidak dalam masa ihram haji. Oke, kita lanjut nomor 3, yaitu syarat sebagai wali. Untuk dapat menjadi wali di dalam suatu pernikahan, maka berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, yang pasti itu akalnya waras, seorang laki-laki. Yang keempat adalah ijab kabul. Syarat pernikahan lainnya agar sah adalah mengucapkan ijab kabul, ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Namun dapat diwakilkan oleh orang lain serta harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kelima, mahar. Mahar merupakan sebuah pemberian dari calon pengantin laki-laki pada calon istrinya, bisa dalam bentuk barang maupun jasa, selama tidak menentang hukum Islam. Oke, kita lanjut aja ya. Rukun nikah. Yang pertama, terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Yang kedua, ada wali dari calon pengantin perempuan. Yang ketiga, dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan tersebut. Yang keempat, diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Yang kelima, diucapkannya qabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakili. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 saksi yang adil. Haji riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nisa'i. Nah, ini ada pertanyaan lagi teman-teman. Apa saja kewajiban suami dan istri setelah memasuki pernikahan? Kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran, akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya. Berdasarkan firman-Nya, akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata 1 tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Kewajiban adalah segala hal yang harus dilakukan oleh setiap individu, sementara hak adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Nah, menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa hak terdiri dari 2 macam, yaitu hak Allah dan hak Adam. Dan hak istri atas suami tentunya merupakan dimensi horizontal yang menyangkut hubungan dengan sesama manusia sehingga dapat dimaksudkan dalam kategori hak Adam. Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada mahar. Menurut Mutafadibul Bilqal,
Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki calon suami kepada perempuan calon istri. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa in atibna atun nisa'a sadaqatihinna nihlah Marian hadiyan syai'im minhu nafsan faquluhu an lakum yang artinya berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap, lagi baik akibatnya. Selanjutnya ada menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempuasakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ada pertanyaan nih dari Panda, menurutmu bagaimana sih mekanisme ta'aruf yang baik dan sesuai dengan tuntutan Islam? Yang pertama adalah niat. Sebelum melakukan proses ta'aruf, seseorang harus memiliki niat karena Allah. Tidak boleh menjalankan ta'aruf apabila terdapat nilai niat buruk di dalamnya. Ayo hati-hati ya. Niat itu pengaruhnya besar banget soalnya. Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan beriman sampai kalian menyukai sikap baik untuk saudaranya, sebagaimana dia ingin disikapi baik yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, datangi kedua orang tuanya. Proses ta'aruf sangat berbeda tentunya saat dengan pacaran. Di dalam agama Islam, apabila ada seorang pria tertarik kepada seorang wanita, sangat dianjurkan untuk langsung menemui kedua orang tua si wanita, kemudian mengutarakan niatnya. Yang ketiga, jalani komunikasi. Saat proses ta'aruf cukup saling menanyakan beberapa hal, seperti perihal dirinya, misalnya hal apa yang disukai dan tidak disukai. Tak dianjurkan sering bertemu atau saling mengirim pesan terlalu sering. Jika ingin bertemu, ajak keluarga atau teman dekat untuk kita ke rumah si wanita agar pesan tersebut dapat disampaikan dengan jelas. Yang empat, tidak berduaan, tidak berkhalwat. Setelah dapat restu dari orang tua si wanita, tidak berarti bisa bertemu dan mengajak jalan-jalan. Pertemuan harus ditemani pihak ketiga. Yang kelima, tundukkan pandangan. Maksudnya bukan berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah. Menundukkan pandangan maksudnya menjaga pandangan agar tidak lepas begitu saja, tanpa kendali agar menghindari hal yang tidak diinginkan ketika bertemu. Yang keenam, sholat istikharah. Setelah mendapat data dan foto, sholat istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jawaban yang terbaik. Ketika melakukan sholat istikharah, jangan ada kecenderungan terlebih dahulu pada calon yang diinginkan. Ikhlaskanlah semua hasil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat bahwa menikah karena ingin membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tentukan waktu khitbah, lamaran. Proses ta'aruf tidak boleh terlalu lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Jika ta'aruf dilakukan dalam waktu lama, sangat merugikan pihak wanita. Diperbolehkan memberi hadiah kepada calon pengantin wanita ya. Oke. Terus yang terakhir adalah akad. Apabila semua persiapan sudah baik, tiba saat untuk menikah. Dalam Islam, perintah mewah bukan hal wajib, cukup dilakukan semampunya saja. Let's go eat.